Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, minasang. Jadi untuk kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang partikel. Jadi dalam bahasa Jepang ada yang dinamakan partikel. Partikel adalah kata sambung untuk menyambungkan satu kata dengan kata lainnya. Partikel terbagi menjadi 10. 1 partikel wa, 2 partikel mo, 3 partikel to, 4 partikel no, 5 partikel ga, 6 partikel K, 7 partikel O, 8 partikel E, 9 partikel Ni, 10 partikel D. Nomor 1 yaitu partikel wa. Berfungsi untuk menunjukkan bahwa kata sebelumnya adalah subjek atau topik kalimat. Contoh, watashi wa sensei desu. Saya seorang guru. Nah, watashi di sini berdiri sebagai subjek, watashi sebagai subjek, maka menggunakan partikel wa. Watashi wa sensei desu. Saya seorang guru. Contoh nomor 2, watashi wa kaishain desu. Saya seorang pegawai perusahaan. Nah, sama di sini watashi juga sebagai subjek, maka setelah watashi menggunakan partikel wa. Watashi wa kaishain desu. Jadi intinya wa itu untuk menjelaskan si subjeknya. Ketika misalkan ini kan menjelaskan si watashi adalah seorang kaishain atau si watashi adalah seorang guru. Nah, intinya ketika menjelaskan sesuatu maka menggunakan partikel wa. Begitu ya, teman-teman. Meskipun ditulisnya huruf H, tapi ketika jadi partikel dibacanya wa. Nah, ini kan dalam huruf hiragana, ini huruf H ya, teman-teman. Tapi ketika dia posisinya sebagai partikel, maka dibacanya wa, bukan H ya. Begitu ya, teman-teman. Untuk alasannya kenapa bisa seperti itu, saya juga kurang tahu karena ya dari sananya seperti itu. Katanya sih begitu ya, saya juga kurang tahu. Terus setiap akhir kalimat yang berupa kata benda harus diikuti oleh des. Des menunjukkan kesan sopan atau kesan sopan untuk lawan bicara. Nah, dari dua contoh tadi ini kan ada des ya, teman-teman. Nah, des ini berfungsi untuk menunjukkan kesan sopan untuk lawan bicara. Nah, tapi untuk kedepannya nanti ada penjelasan lebih lanjut. Des itu tidak hanya di kata benda saja. Nah, kalau di sini kan yang berupa kata benda, tapi nanti kedepannya ada juga yang tidak kata benda tapi tetap harus memakai des. Begitu ya, teman-teman. Tapi untuk sementara sekarang penjelasannya segini dulu. Lanjut ke partikel nomor 2, yaitu partikel mo, yang artinya juga ataupun. Berfungsi untuk menunjukkan predikat yang sama ketika predikat dengan predikat sebelumnya. Contoh, watashi wa isha desu. Tanaka-san mo isha desu. Saya seorang dokter, saudara Tanaka juga seorang dokter. Nah, jadi mo itu untuk menunjukkan kesamaan dari predikat yang kedua dengan predikat yang pertama. Contoh lagi, watashi wa ginkoin desu. Tanaka-san mo ginkoin desu. Saya seorang pegawai bank, saudara Tanaka pun seorang pegawai bank. Nah, jadi begitu ya, teman-teman. Jadi intinya partikel mo untuk menunjukkan kesamaan di antara predikat yang kedua dengan predikat yang pertama. Di sini kan dia sama-sama ginkoin, sama-sama pegawai bank. Atau contoh yang ini dia sama-sama isha atau seorang dokter, maka menggunakan partikel mo. Watashi wa isha desu. Tanaka-san mo isha desu. Saya seorang dokter, saudara Tanaka juga seorang dokter. Begitu ya, teman-teman. Intinya mo artinya juga ataupun. Nah, mau pakai yang mana sama saja, mau yang juga, mau yang pun artinya sama. Lanjut partikel nomor 3, yaitu partikel to yang artinya dan.
menunjukkan bahwa ada hubungan kompilasi antara A dan B. Hubungan itu bisa ada bersama-sama atau melakukan aksi bersama. Contoh, watashi to Yamada-san wa bengoshi desu. Saya dan saudara Yamada adalah pengacara. Nah, jadi ini untuk menjelaskan saya dan Yamada. Saya dan saudara Yamada adalah pengacara. Nah, ini lebih simpel dari yang tadi ya. Nah, kalau yang tadi kan yang partikel mo, dia menjelaskan dulu dia watashinya, terus dia mengucapkan siapa juga seorang ini. Nah, kalau partikel to itu lebih simpel. Jadi dia langsung menyebutkan saya dan saudara Yamada adalah pengacara. Watashi to Yamada-san wa bengoshi desu. Seperti itu ya, teman-teman. Contoh nomor 2 yaitu watashi to Hitomi-san wa kashu desu. Saya dan saudara Hitomi adalah penyanyi. Nah, sama seperti tadi, to di sini artinya dan. Nah, untuk menunjukkan si watashi dan si Hitomi ini adalah seorang penyanyi. Nah, untuk sang di sini, kenapa ini setiap nama orang ada sangnya, ada sang. Ini untuk menunjukkan kesan sopan ya, teman-teman. Kesan sopan. Terutama untuk orang-orang yang baru dikenal, orang-orang yang jabatannya di atas kita atau usianya di atas kita, maka menggunakan kata sang. Kecuali kalau kalian udah akrab banget, udah bestie, udah kenal lama, gak pakai sang pun gak apa-apa. Tapi kalau pakai pun ya gak apa-apa juga gitu. Tapi intinya sang untuk menunjukkan kesan sopan gitu ya. Tapi kalau menyebutkan nama pribadi seperti memperkenalkan diri sendiri, jangan menggunakan sang. Contoh misalkan watashi wa Anas-san desu. Nah, saya adalah Anas. Nah, tapi untuk memperkenalkan diri sendiri jangan menggunakan sang. Jangan. Jadi langsung saja watashi wa Anas desu. Watashi wa nani desu gitu. Jangan menggunakan sang. Seperti itu ya, teman-teman. Contoh nomor 3. Chichi to honya e ikimasu. Pergi ke toko buku bersama ayah. Nah, to di sini ini artinya bersama. Bersama ya. Nah, untuk contoh yang nomor 3 ini kalimatnya berbeda dengan contoh yang pertama dan nomor 2. Kalau nomor pertama dan nomor 2 itu kan ada subjeknya, jadi menggunakan partikel wa. Nah, untuk yang contoh nomor 3 karena di sini tidak ada subjek, maka tidak menggunakan partikel wa. Dan cara membuat kalimat bahasa Jepangnya itu adalah dari kata bahasa Indonesia yang paling akhir. Contoh di sini, pergi ke toko buku bersama ayah. Nah, bahasa Jepangnya itu dari ayah dulu. Bahasa Jepang dari ayah dulu. Nah, di sini cici artinya kan ayah. Cici artinya ayah. Terus bersama, ini partikel to. Jadi cici to. Nah, toko buku itu hongya. Toko buku itu hongya. Hongya ke itu nah ini juga partikel, nanti ada penjelasan ke depannya. Ikimas ini pergi. Nah, jadi dibalik ya teman-teman urutannya, itu dari belakang dulu, dari belakang ke depan. Kalau bahasa Indonesia kan dari sini, dari kiri ke kanan. Nah, kalau bahasa Jepangnya dari kanan ke kiri. Jadi pergi ke toko buku bersama ayah. Jadi bahasa Jepangnya yaitu chichi to honya e ikimasu. Ini chichi to honya e ikimasu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Paham ya? Nah, atau saya jelaskan sekali lagi. Nah, untuk kalimat yang tidak ada subjeknya, maka menerjemahkannya langsung dari belakang. Tapi bisa juga misalkan
di sini kita tambah subjek, misalnya watashi wa, nah, saya pergi ke toko buku bersama ayah. Nah, watashi di situ sebagai subjek, maka bahasa Jepangnya boleh ditulis watashi wa chichito hong ya ikimasu. Nah, karena di sini tidak ada subjek, maka langsung dari belakang sini, langsung dari ayah. Ayah bersama toko buku ke pergi. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi chichito hong ya ikimasu. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, langsung lanjut contoh terakhir, yaitu kudamono to yasai o kaimasu. Kudamono to yasai o kaimasu. Membeli sayuran dan buah-buahan. Nah, di sini juga sama, karena tidak ada subjek, maka menerjemahkannya langsung dari belakang. Dari sini, buah-buahan. Apa buah-buahan? Kudamono. Nah, tulis kudamononya di depan. Terus, dan, itu partikel o, ya. Terus, ya, sayuran itu apa? Yasai. Oke. Dan o ini juga partikel, nanti ada penjelasan ke depannya. Terus, membeli, yaitu kaimasu. Jadi kalau bahasa Jepangnya buah-buahan dan sayuran membeli. Nah, jadi kudamono to yasai o kaimasu. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi bahasa Jepang itu dibolak-balik. Gitu. Jadi kita harus pintar-pintar merangkai kalimatnya. Begitu ya, teman-teman. Lanjut nomor 4, yaitu partikel no. Fungsinya adalah 1 untuk menghubungkan dua kata benda, 2 untuk menunjukkan suatu kepemilikan, made in atau buatan. Contoh, guru bahasa Jepang, Nihongo no sensei desu. Nah, no di sini dia berfungsi untuk menghubungkan dua kata benda. Nah, bahasa Jepang, guru itu kan kata benda, bahasa Jepang juga kata benda. Nah, maka menggunakan partikel no untuk menghubungkan dua kata benda ini. Nah, tapi seperti tadi, untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, itu dibalik ya, dari belakang dulu. Nah, dari bahasa Jepang terus ke guru. Jadi tulisnya Nihongo. Nah, bahasa Jepang dulu, dalam bahasa Jepangnya itu Nihongo, partikel no, terus sensei desu, guru. Nah, ini sensei desu. Begitu ya. Oke, teman-teman. Bahasa Jepang sangat mudah kan? Sangat-sangat mudah. Contoh nomor 2 yaitu tas milik saya. Watashi no kabang desu. Tas milik saya. Nah, untuk contoh nomor 2, ini no di sini berfungsi untuk menunjukkan suatu kepemilikan. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa tasnya itu milik saya, maka menggunakan partikel no. Nah, seperti biasanya, maka untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Jepang yaitu dengan cara dibalik dari kosakata yang paling belakang. Jadi bukan kabang no watashi desu, bukan ya, tapi dari saya dari di depan, nah, tasnya jadi di belakang sini, jadi watashi no kabang desu. Seperti itu ya, teman-teman. Contoh terakhir yaitu Indonesia no hikoki desu, pesawat buatan Indonesia. Nah, no di sini berfungsi untuk menunjukkan made in atau buatan, yaitu untuk menunjukkan pesawat buatan Indonesia. Seperti biasanya yaitu menerjemahkan bahasa Indonesia ke Jepang adalah tulis dari belakang, dari Indonesia dulu, Indonesia jadi di depan, terus no partikel, terus pesawat di belakang hikoki desu. Nah, Indonesia no hikoki desu, pesawat buatan Indonesia. Nah, sebenarnya untuk partikel no itu masih ada beberapa fungsi yang lain. Begitu ya, teman-teman. Masih ada beberapa fungsi yang lain, tapi untuk saat ini kita pelajari 2 fungsi dulu. Nanti kedepannya ada beberapa fungsi yang lainnya.
Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 5, yaitu partikel ga. Mirip seperti wa, yaitu sebagai penanda subjek, tapi partikel ga lebih spesifik untuk menandai seseorang atau sesuatu yang melakukan suatu aksi atau mengidentifikasi seseorang atau sesuatu sebagai memiliki suatu fitur tertentu. Contohnya gini teman-teman. Ki ga takai desu, pohon tinggi. Nah, ki itu pohonnya, takai tinggi. Ki ga takai desu. Nah, ga di sini dia menunjukkan bahwa atau menegaskan bahwa si pohonnya itu tinggi gitu. Jadi dia menjelaskan bahwa tinggi itu adalah bagian dari pohon atau si pohonnya itu tinggi. Begitu ya teman-teman. Contoh nomor 2 yaitu kare ga karai desu. Kari pedas. Terus contoh nomor 3 ocha ga sumetai desu. Teh dingin. Jadi intinya ga di sini untuk menegaskan suatu subjek dengan kata sifat tertentu. Seperti itu. Nah, karena di sini saya menyontohkannya yaitu dengan kata sifat, maka dia si kata sifat ini adalah bagian dari si subjeknya gitu. Nah, untuk menerjemahkan kalimat ini tidak dibalik ya teman-teman. Tidak seperti yang tadi harus dari belakang. Nah, tapi ini tetap sesuai letaknya. Contoh pohon tinggi. Jadi ketika bahasa Jepangnya itu tetap pohon dulu, ini pohon kan. Nah, jadi pohon dulu tetap di sini pohon. Terus partikel ga, terus takai des. Nah, tetap dipakai des ya teman-teman. Jadi bukan tinggi, bukan takai ga, bukan takai ga ki des, bukan. Kalau untuk partikel ga, ya, tapi tetap dari kiri, dari sini. Contoh ini pohon tinggi dari ki. Nah, tetap pohon ki. Nah, di sini terus partikel ga, terus takai des. Begitupun contoh yang ini kare, partikel ga, terus pedas, karai des. Nah, jadi tidak dibalik ya, bukan karai ga kare des, bukan gitu, enggak, tapi tetap kare ga karai des. Begitupun yang ini ocha ga sumetai des, teh dingin. Nanti kedepannya partikel ga juga ini masih ada beberapa fungsi dan penjelasan ya teman-teman. Untuk penjelasan yang lainnya nanti di pelajaran yang di video selanjutnya saja. Untuk saat ini kita pelajari segini dulu. Selanjutnya ada nomor 6 yaitu partikel ka. Berfungsi untuk membuat kalimat tanya atau juga dapat mengekspresikan ketidakpastian tentang sesuatu. Contoh, apakah ini kalkulator? Kore wa dentaku desu ka? Nah, dentaku desu ka, jadi ka ini fungsinya untuk membuat pernyataan menjadi pertanyaan ya teman-teman. Jadi untuk bertanya ya, kore wa dentaku desu ka? Ya, atau moshi moshi daijoubu desu ka? Nah, kalian juga pasti tahu ya kalimat itu. Nah, apakah ini kalkulator? Kore wa dentaku desu ka? Apakah ini kalkulator? Nah, jadi dia bertanya, apakah ini kalkulator? Nah, untuk kalimat ini juga tidak dibalik ya teman-teman, karena di sini ada subjek. Subjeknya apa? Kore. Kore di sini sebagai subjek, sebagai ini. Apakah ini kalkulator? Terus kalkulator di belakang dan tetap ini dentaku juga di belakang. Dentaku itu kalkulator ya teman-teman. Nah, atau misalkan ini untuk simpelnya, apakah kata apakah ini juga nggak apa-apa nggak ditulis, tidak dicantumkan juga tidak apa-apa. Jadi
ini kalkulator. Nah, seperti itu juga nggak apa-apa. Ini kalkulator. Nah, atau ditulis apakah ini kalkulator? Nah, sama aja ya. Kore wa dentaku desu ka? Intinya dia bertanya apakah ini kalkulator gitu. Contoh nomor 2. Apakah itu tempat sampah? Arewa gomi bako desu ka? Arewa gomi bako desu ka? Apakah itu tempat sampah? Nah, are itu, nah tetap di depan ya. Terus karena ini subjek jadi pakai partikel wa. Terus tempat sampah di belakang, yang juga tetap di belakang. Gomi bako desu ka? Jadi tetap pakai des dulu, terus pakai ka. Seperti itu ya teman-teman. Tapi untuk kedepannya nanti ada beberapa perubahan lagi. Tapi tenang aja, masih banyak yang akan kita bahas. Nah, contoh nomor 3. Namanya siapa? Namae wa nan desu ka? Namae wa nan desu ka? Nah, ini buat teman-teman barangkali nanti mau kenalan sama cewek Jepang atau misalkan sama siapa gitu ya. Ini bisa nih. Namae wa nan desu ka? Atau namae wa dare desu ka? Bisa, seperti itu juga bisa. Intinya ka, partikel ka ini untuk bertanya, dan letaknya pasti di akhir ya teman-teman. Pasti di akhir kalimat. Lanjut nomor 7, yaitu partikel o. Nah, ini meskipun hurufnya wo, tapi dibacanya o aja ya teman-teman, biar cepat. O ya, partikel o. Berfungsi untuk menandai objek dari suatu tindakan. Contoh, belajar bahasa Jepang. Nah, jadi bahasa Jepangnya gimana? Nihongo o benkyou shimasu. Nah, dari kalimat belajar bahasa Jepang, objeknya apa? Bahasa Jepang kan. Nah, kata kerjanya apa? Atau tindakannya apa? Ya ini, belajar. Jadi bahasa Jepang sebagai objek dan belajarnya sebagai tindakan, sebagai suatu tindakan. Nah, untuk kalimat ini, karena ini ada kata kerja, maka seperti contoh yang sebelum-sebelumnya, yaitu dibalik dari belakang ya teman-teman. Dari bahasa Jepang dulu, Nihongo. Bahasa Jepang itu Nihongo ya teman-teman. Nihongo, terus partikel o, terus benkyou shimasu, belajar. Itu ya, bukan benkyou shimasu o Nihongo, bukan. Tapi dari objek dulu, baru ke tindakan atau kata kerja. Begitu ya teman-teman. Contoh nomor 2 yaitu menghafal kanji. Nah, objeknya di sini apa? Kanji kan. Nah, tindakannya yaitu menghafal atau kata kerjanya yaitu menghafal. Jadi kanji dulu tulis. Nah, kanji terus partikel o terus menghafal yaitu oboemasu. Menghafal kanji. Kanji o oboemasu. Mudah ya teman-teman. Jadi intinya partikel o itu untuk menunjukkan objek yang dikata kerjakan. Contoh yang ketiga, makan buah-buahan. Kudamono o tabemasu. Nah, buah-buahan apa? Kudamono ya. Terus partikel o terus tabemasu, makan. Nah, buah-buahan sebagai objek dan makan sebagai tindakan. Jadi objek dulu terus partikel o baru tindakan. Contoh terakhir yaitu minum kopi. Kohi o nomimasu. Kohi o nomimasu. Minum kopi. Kopi yaitu kohi, terus partikel o, terus minum itu nomimasu. Kohi o nomimasu. Jadi intinya partikel o untuk menunjukkan objek dari suatu tindakan. Jadi objek dulu, terus partikel o, terus tindakannya apa. Seperti itu ya teman-teman. Semoga mudah dipahami.
Bahasa Jepang itu sangat mudah ya teman-teman. Ya, mudah. Lanjut ke partikel E. Nomor 8 yaitu partikel E. Digunakan saat menggambarkan tempat yang akan dituju. Contoh, saya akan pergi ke Jepang. Watashi wa Nihon e ikimasu. Nah, ini gini teman-teman. Watashi wa Nihon e ikimasu. Saya akan pergi ke Jepang. Jadi partikel e di sini artinya ke ya, atau untuk menunjukkan tempat yang akan dituju. Nah, kenapa di sini? Di sini ada dua partikel, ada partikel wa dan ada partikel e. Nah, karena ada watashi, watashi di sini sebagai subjek, Jadi watashi wa Nihon e ikimasu. Saya akan pergi ke Jepang. Nah, karena ini subjek, maka dia tetap di depan posisinya, tidak dibalik, tidak dari belakang, bukan dari ke Jepang dulu, tapi tetap dari watashi dulu. Watashi wa Nihon e ikimasu. Nah, baru kalau pergi ke Jepang, nah ininya dibalik, Jepang dulu. Nah, ini Jepang, ini kan di belakang. Nah, tapi karena dia jadi objek yang dituju, maka jadi di sini gitu ya teman-teman. Nah, perginya jadi di akhir, itu ininya tetap ini partikel e. Jadi saya akan pergi ke Jepang, bahasa Jepangnya yaitu watashi wa Nihon e ikimasu. Jadi intinya pokoknya gini teman-teman, untuk kata kerja itu pasti di belakang, begitu ya. Kata kerja itu pasti di belakang. Contoh nomor 2, saya akan pergi ke sekolah. Nah, watashi wa gakko e ikimasu. Mudah ya teman-teman. Ini sama aja sebenarnya sama aja ini. Watashi wa gakko e ikimasu. Saya akan pergi ke sekolah. Watashi tetap jadi subjek, tetap dia di depan, saya tetap di depan. Nah, terus gakko, nah sekolahnya jadi di sini. Sekolah, terus partikel e, terus baru ikimasu, baru kata kerja. Contoh nomor 3 yaitu saya akan pergi ke supermarket. Watashi wa supae ikimasu. Watashi wa supae ikimasu. Contoh nomor 4, saya akan pergi ke bioskop. Bahasa Jepang yaitu watashi wa eigakan e ikimasu. Saya akan pergi ke bioskop. Intinya kata kerja itu pasti di belakang ya teman-teman. Jadi saya akan pergi ke bioskop. Nah, meskipun dalam bahasa Indonesia kata kerjanya itu di sini dan yang ditujunya atau tempat yang ditujunya di sini, tapi ketika diterjemahkan ke bahasa Jepang, maka tempatnya dulu, tempat ditujunya dulu, terus partikel, terus baru kata kerja di akhir. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya nomor 9 yaitu partikel ni, yang artinya ke, di, dan atau untuk. Nah, mirip dengan partikel e, tetapi e lebih menekankan pada jarak atau usaha yang dibutuhkan untuk mendapatkan antara A dan B, sementara ni lebih menekankan pada hubungan antara A dan B. Atau simpelnya seperti ini teman-teman. Ni itu lebih sering digunakan untuk jarak yang dekat. Nah, kalau e itu lebih sering digunakan untuk jarak yang jauh. Tapi artinya sama aja, ke juga gitu. Artinya ke. Nah, tapi ini lebih banyak artinya, bisa ke, bisa di, bisa juga untuk. Nah, contoh. Saya akan pergi ke taman. Watashi wa koen ni ikimasu. Saya akan pergi ke taman. Saya, nah di sini watashi wa, nah jadi subjek ya. Terus taman seperti biasa
dari belakang dulu, dari taman dulu. Ini koeng, taman itu koeng ya teman-teman. Terus ke menggunakan vertikal ni, pergi, ikimas. Nah, akan pergi jadi ikimas. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini di sini lebih sebenarnya di sini pakai juga bisa sih, tapi karena kita sedang menerangkan vertikal nih, maka menggunakan vertikal nih. Intinya gini teman-teman, ini sama itu sama aja artinya ke, tapi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau itu biasanya untuk jarak yang jauh. Nah kalau ni itu untuk jarak yang dekat, atau bisa juga langsung menuju ke objeknya gitu kalau ni. Seperti itu ya teman-teman. Contoh nomor 2. Watashi wa uchi ni imasu. Saya di rumah. Nah, ni di sini ini artinya di. Ni-nya menjadi di ya teman-teman, bukan ke. Jadi saya di rumah. Watashi wa jadi tetap subjek, watashi wa uchi itu rumah, ni jadi di, imas itu ada. Imas itu ada untuk makhluk hidup. Jadi bisa juga berarti saya ada di rumah, atau saya di rumah juga boleh. Sama aja, artinya sama aja. Nah, ini di sini artinya di. Nah, untuk ni di contoh yang kedua ini, dia berfungsi untuk menerangkan posisi dari seseorang. Nah, seperti ini. Saya di rumah. Nah, dia menerangkan ni-nya di sini untuk menerangkan posisi si watashi, yaitu ada di rumah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, terus contoh yang ketiga yaitu watashi wa tanjoubi ni keki o tabemasu. Nah, saya akan makan kue untuk hari ulang tahun saya. Nah, ini di sini artinya untuk, bukan di, bukan ke ya teman-teman, tapi untuk. Contohnya gini. Nah, jadi gini. Saya akan makan kue untuk hari ulang tahun saya. Nah, watashi tetap jadi subjek, tetap di depan letaknya watashi wa. Nah, setelah subjeknya udah ada, maka langsung ke belakang. Langsung ke belakang sini. Ulang tahun saya, yaitu apa? Tanjoubi ni. Nah, tanjoubi ulang tahun, hari ulang tahun. Tanjoubi, terus partikel ni untuk, terus kue itu keki, kue atau cake. Nah, terus partikel o, nah karena ini ada kata kerja, karena ini jadi subjek kata kerja, maka terus makan, yaitu tabemas. Seperti itu ya teman-teman. Untuk yang terakhir yaitu ada partikel d, artinya yaitu di atau dan menggunakan fungsi. Fungsinya yaitu adalah untuk menerangkan posisi atau tempat dan diikuti kata kerja aktif. Nah, yang kedua yaitu untuk menerangkan alat atau kendaraan yang sedang digunakan. Contoh, saya makan pizza di sini. Watashi wa koko de pizza o tabemasu. Saya, watashi sebagai subjek seperti biasa. Terus di sini yaitu koko, ini koko, dan di yaitu d, terus pizza, terus karena pizza ini sebagai objek dari suatu tindakan, akan menggunakan partikel o. Nah, jadi pizza o, terus makan itu tabemas. Saya makan pizza di sini. Watashi wa koko de pizza o tabemas. Nah, d di sini, d di kalimat ini yaitu artinya di. Nah, apa bedanya dengan ni yang tadi? Ni juga
ini kan juga bisa artinya artinya di ya teman-teman, untuk menerangkan posisi. Nah, D juga untuk menerangkan posisi, yaitu di. Apa bedanya? Nah, untuk partikel nih, dia itu untuk menerangkan posisi, tapi dengan kata kerja yang pasif atau kata kerja yang tidak aktif. Seperti contoh yang tadi, yaitu seperti contoh yang ini ya. Nah, seperti contoh yang ini di sini artinya di, tapi dia menggunakan diiringi dengan kata kerja yang pasif atau tidak aktif, yaitu imas. Nah, imas di sini artinya dia posisinya kata kerja, tapi artinya ada aja. Nah, jadi ini kan kata kerja yang pasif, yang tidak aktif ya, maka menggunakan partikel ni. Nah, untuk yang partikel D, untuk partikel D, ini di sini kan kata kerjanya aktif ya teman-teman. Tabe mas, makan. Makan itu kan aktif ya, makan. Nah, K untuk menunjukkan posisinya, maka dia menggunakan partikel D, bukan partikel ni. Karena kata kerjanya aktif. Seperti itu ya teman-teman. Contoh nomor 2. Saudara Panisa belajar di rumah teman. Nah, bahasa Jepangnya yaitu Panisa sangwa. Nah, Panisa sangwa, saudara Panisa ini sebagai subjek ya teman-teman. Jadi di awal, Panisa sangwa tomodachi no uchi de benkyou shimasu. Nah, saudara Panisa belajar di rumah teman. Ketika subjek sudah ada, ini saudara Panisa sudah ada, maka menerjemahkannya dari belakang ya, seperti biasa ya teman-teman, dari belakang sini, yaitu dari rumah teman. Nah, jadi teman apa? Tomodachi. Nah, ini teman, tomodachi. Terus, nah, no di sini. Kenapa ada partikel no? Karena menunjukkan kepemilikan ya teman-teman. Jadi di atas sebelumnya sudah saya jelaskan, no itu untuk menunjukkan kepemilikan. Nah, tomodachi no uchi de, nah uchi itu rumah ya, uchi de, nah di, d ini jadi di benkyou shimasu, yaitu belajar. Nah, seperti yang sudah saya terangkan tadi, kenapa di sini memakai partikel D bukan partikel ni, padahal sama-sama artinya di. Nah, untuk menunjukkan posisi. Nah, karena di sini kata kerjanya kata kerja aktif ya teman-teman, yaitu belajar. Nah, maka menggunakan partikel D. Seperti itu ya teman-teman. Ya, jadi saudara Panisa belajar di rumah teman. Bahasa Jepangnya yaitu Panisa sang wa tomodachi no uchi de benkyou shimasu. Contoh yang ketiga. Saya pergi ke universitas menggunakan mobil. Nah, di sini partikel D-nya jadi artinya menggunakan ya teman-teman. Bahasa Jepangnya yaitu watashi wa kuruma de daigaku e ikimasu. Saya pergi ke universitas menggunakan mobil. Nah, subjeknya apa? Yaitu si watashi, saya. Subjek tetap di awal, terus seperti biasa dari belakang dulu, yaitu dari mobil. Nah, mobil apa? Kuruma. Nah, kuruma, terus partikel D, artinya menggunakan. Terus daigaku, universitas itu daigaku ya teman-teman. Terus ke itu partikel E, terus pergi itu ikimasu, seperti itu. Jadi menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Jepang itu dari belakang ya teman-teman. Kalau subjeknya sudah ketemu, kalau subjek udah ketemu, nah berarti subjek di awal. Nah, terus langsung loncat ke belakang, jadi deh kalimat seperti itu. Jadi saya pergi ke universitas menggunakan mobil. Nah, D di sini
dia artinya bukan di ya, tapi menggunakan, yaitu untuk menerangkan alat atau kendaraan yang sedang digunakan. Contoh yang terakhir yaitu saya makan mie menggunakan sumpit. Nah, artinya adalah bahasa Jepangnya yaitu watashi wa hashi de soba o tabemasu. Nah, saya makan makan mie menggunakan sumpit. Seperti biasa, subjek sudah ketemu di awal, watashi, langsung ke belakang sini yaitu sumpit. Sumpit itu apa? Hashi ya teman-teman, hashi. Nah, terus partikel D untuk menunjukkan menggunakan. Terus mi itu apa? Soba. Nah, terus karena ini ada kata kerja aktif, karena mi ini sebagai objek, maka menggunakan partikel O. Terus makan itu bemas. Seperti itu ya teman-teman. Untuk sampai di sini kira-kira sudah cukup mudah difahami atau belum teman-teman? Nah, jika ada yang kurang jika ada yang kurang paham, boleh komen aja di bawah, nanti saya terangkan lagi dengan cara yang lebih mudah. Sebenarnya saya juga udah selalu ngira-ngira, selalu mikirin gimana ya kira-kira menjelaskan ke teman-teman semua dengan cara yang mudah dipahami gitu. Karena kan orang-orang tuh ada yang dia paham dan dia juga bisa menerangkan dengan mudah, dan ada juga yang dia paham tapi kurang bisa untuk menerangkan ke orang lain. Nah, mungkin saya itu kurang bisa ya teman-teman dalam menerangkan ke orang lain, tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menerangkan dengan cara semudah mungkin untuk dipahami. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar bahasa Jepang ya teman-teman. Semangat belajarnya. Ayo, saya juga bercita-cita untuk bekerja di sana. Saya juga mau ke Jepang. Insya Allah kita saling doakan, saling mendukung. Insya Allah kita semua bisa dipermudah dan segera berangkat ke negara impian kita. Ya, mata nih, minasang.